Hello everybody, this is Pascal again from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal lagi dari Neutrality Studies, dan saya hanya ingin memberikan pembaruan cepat tentang apa yang terjadi dalam pemilihan Jerman, karena hasil sementara sudah keluar. Di satu sisi, hasilnya terlihat cukup dramatis. Di sisi lain, ini mungkin sedikit keberuntungan bagi partai-partai pendirian. Salah satu hal yang diharapkan, yang merupakan pukulan besar bagi pendirian, adalah bahwa AfD, Alternative für Deutschland, memperoleh lebih dari 20% suara. Ini sudah harapkan, tetapi ini sangat besar, dan ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan kinerja mereka dalam pemilihan sebelumnya. Lebih dari 10% lebih banyak dari yang mereka peroleh. Jadi mereka menggandakan basis pemilih atau hasilnya. Their voter base or the result. On the other hand, the SPD of Di sisi lain, SPD dari Kanselir Scholz, kanselir saat ini, benar-benar mengalami penurunan. Mereka turun dari partai terbesar sebelumnya dengan sekitar 25% menjadi 16,441% sejauh keadaan saat ini. Saya juga harus mengatakan bahwa mungkin masih ada sedikit perubahan dalam hasil ini. Saya melaporkan kepada Anda di sini pada pukul 3 sore di hari berikutnya di Jepang. Ini masih pagi sekali sehari setelah pemilu di Jerman. Nama stasi di penghengan dilakukan. Namun sini, arahnya hampir jelas. The trajectory is almost clear, although one of the ones that I'm waiting for the most that Meskipun salah satu yang paling saya tunggu hasil akhirnya adalah pemungutan suara BSW dengan 4,97%. Saya akan menjelaskan kepada Anda dalam sekejap mengapa 0,03% ini mungkin sangat penting. Apakah mereka benar-benar terwujud atau tidak? Tetapi jika hasilnya tetap seperti saat ini, CDU-CSU, partai hitam di sini, yaitu partai dari mantan kanselir Angela Merkel, dan kandidat utama mereka untuk kanselir berikutnya adalah Tuan Merz. Namun mencuri si pada Amiras valid. Mavasa umbaits keluhan dapat quite, nama sepul ada kuat dua lebih by many some percent. Awan obscure hat, senanaris data stories, CDU pastoral rater lambol falling. They used to be close to 50% or more. So the 28.5% is actually for like historic. Jadi 28,5% sebenarnya secara historis bukan hasil yang sangat baik untuk partai itu. Tetapi mengingat bahwa mereka berada di oposisi dan bahwa mereka bahkan lebih kecil dari SPD sebelumnya, ini juga diharapkan. Tetapi secara keseluruhan adalah hasil yang baik untuk mereka. Dan ini tentu saja memperkuat posisi Tuan Merz, yang sekarang memiliki klaim terkuat untuk menjadi kanselir berikutnya, seperti yang diharapkan. Sesuatu yang penting di sini bukan hanya bahwa AfD yang telah dicap sebagai partai nasionalis sayap kanan, hampir neo-Nazi. Maksud saya, beberapa orang di Jerman terus menyamakan AfD dengan Nazi. Saya pikir itu adalah kesalahan besar. AfD adalah jenis partai yang sama sekali berbeda. The AfD is a completely different breed of party. It is certainly nationalist, it's certainly conservative right-wing. Ini tentu saja nasionalis. Ini tentu saja konservatif sayap kanan. Namun bagi saya, adalah kesalahan yang sangat mengerikan untuk menyamakan mereka dengan apapun yang menyerupai pria berkumis coklat. Meskipun AfD adalah partai anti-imigran, dan memang demikian, ada banyak eksponen AfD, orang-orang yang secara aktif berpolitik dengan politik anti-imigrasi dan politik anti-muslim. Itu juga benar. Namun AfD mewakili spektrum luas dari orang-orang. Dan yang paling penting, Gerhaisis membafu bahwa itu mewakili sepelima dari pemilih. Yang membuat pembicaraan tentang mereka ini menjadi which makes the talk about banning this party just even more crazy, and that's also one of the things that actually demerits. Dan itu juga salah satu hal yang baru-baru ini diberitahukan oleh orang Amerika kepada orang Jerman, bahwa pemerintahan Trump yang baru tidak ingin melihat Jerman benar-benar melarang salah satu partai oposisi terbesarnya. Jadi bagi AfD, ini adalah kemenangan besar, dan mereka merayakannya. Mereka merayakannya tadi malam. Kita melihatnya di berita. Tapi sekarang, apa artinya ini? Juga Partai Hijau kehilangan cukup banyak. Kita akan melihat seberapa banyak itu sebentar lagi. Partai K ada satu kejutan. Partai K sebenarnya berhasil mendapatkan banyak suara. Managed to gain a lot of votes, and this is a surprise, especially because the BSW party over here. Dan ini adalah kejutan, terutama karena Partai BSW di sini, yang entah kenapa terdaftar setelah 4,33,
Tapi saya kira itu hanya kesalahan dalam grafik atau alasan lainnya. Namun, partai BSW dulunya adalah bagian dari kiri, Die Linke. Jadi mereka berpisah dari mereka. Dan meskipun ada perpecahan, kiri berhasil tetap mendapatkan suara yang cukup kuat, karena dalam pemilihan terakhir, mereka hampir tidak mencapai 5%. Mereka hampir tidak berhasil. Mereka sprint mencapai 5% karena beberapa mandat langsung. Tidak aphendis tapi tak kembali dan lebih kuat bahkan orang-orang dari BSW. Dan sekarang, FDP di sini, angkanya yang kuning maksud saya, mereka bahkan 50% di pemerintahan koalisi sebelumnya. They were even part of the previous coalition government. And that they got only 4.3% is a... Dan bahwa mereka hanya mendapatkan 4,3% adalah tamparan besar bagi partai ini, yang tampil sangat buruk. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda mengapa ini cukup dramatis di sini. Omong-omong, satu hal lagi, and di sini, maaf ini dalam bahasa Jerman, berarti hanya lainnya. Jadi ada beberapa kandidat lain dan mandat langsung dan sebagainya yang berhasil mendapatkan 4,5%. Tetapi hal penting di sini adalah bahwa kedua partai ini, BSW dan FDP, jika hasilnya tetap seperti ini, tidak akan diwakili di Bundestag, Parlemen Jerman. Karena aturan Parlemen Jerman bahwa untuk diwakili, jika Anda adalah partai, ya Anda mendapat setidaknya 5%. If you're a party, you need to get at least 5%. And this for both of these parties would... Dan ini, bagi kedua partai ini, akan menjadi dramatis dalam arti mereka tidak akan berhasil. Bagi FDP, bahkan lebih lagi, karena mereka bukan hanya bagian dari Bundestag terakhir, tetapi mereka juga bagian dari pemerintahan terakhir. Biarkan saya tunjukkan ini kepada Anda. Dan Anda tahu, sebagai ilmuwan politik dan profesor asosiasi di universitas, menggunakan Wikipedia adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya izinkan dilakukan oleh mahasiswa saya. Tetapi, it's mengikuti pemilu, Wikipedia itu fakta denk for you embrace the fake strength to a fact. Out there to aggregate everything and to make graphics. So the election results aren't out even for 20. Jadi hasil pemilu belum keluar selama 24 jam. Dan Wikipedia sudah memberikan kita grafik agregat. Dalam ruang yang sangat kecil ini, saya akan berargumen bahwa Wikipedia adalah alat yang berguna untuk mendapatkan hasil agregat dari apa yang diketahui sejauh ini. Namun, hasil ini mungkin masih sedikit berubah. Mungkin ada perubahan dalam hal ini, tetapi sejauh ini, izinkan saya menunjukkan ini. Siapa yang menang? Anda melihat seberapa banyak FDP kehilangan dibandingkan Demokrat pada tahun 2021 lalu, kan? FDP kehilangan 7,1%, dan FDP adalah bagian menunjuk surat satu grafik berguna lainnya dari Wikipedia, di mana Anda saat bernemas pemilihan. From Wikipedia, where you can see the different governments. So for everybody out there who's not... Jadi, bagi semua orang di luar sana yang tidak akrab dengan ini, terutama jika Anda berasal dari Amerika Serikat, cara sistem bekerja di sebagian besar negara Eropa, terutama di Jerman, adalah bahwa pemerintah itu sendiri, Perdana Menteri, orang-orang yang sering kita lihat di TV, kanselir, dan berbagai menteri ekonomi dan keuangan, dan sebagainya, tidak dipilih langsung oleh rakyat. Sebaliknya, rakyat memilih parlemen, dan kemudian siapapun berhasil menguasai parlemen. Karena mereka memiliki mayoritas, siapapun yang mengendalikan parlemen dapat mengirim orang-orang mereka ke kantor eksekutif. To send their people into the executive office, right? This is why the representative or the leader of... Inilah mengapa perwakilan atau pemimpin partai terbesar biasanya menjadi kanselir Jerman. Sebelumnya, itu adalah Angela Merkel dan kemudian Olaf Scholz. Dan kali ini tampaknya akan menjadi Tuan Merz, karena Tuan Merz sekarang memimpin partai terbesar. Partai terbesar dalam konteks Jerman disebut Union, karena merupakan gabungan dari dua partai. Partai-partai ini disebut CDU dan CSU. Ini adalah Uni Demokratik Kristen untuk seluruh Jerman, dan untuk negara bagian Bavaria, disebut Uni Sosial Kristen. Namun, ini pada dasarnya adalah partai yang sama. Sekarang, apa yang Anda lihat di sini adalah representasi bagaimana Anda dapat melihat beberapa pemilihan terakhir Jerman, bukan? You can view the last couple of governments of Germany, right? If this is government number 25 since the end of the Second World War. Jika ini adalah pemerintahan nomor 25 sejak akhir Perang Dunia Kedua,
dan pembentukan kembali Republik Federal, maka Merkel memimpin 4 kabinet berbeda, karena 4 kali ada pemilihan, ada Bundestag baru, dan dia mengubah koalisi dengan siapa dia bekerja untuk mendapatkan lebih dari 50%, bukan? Pemerintahannya yang pertama adalah koalisi partainya sendiri, Partai Persatuan, bersama dengan SPD. Setelah 4 tahun, dia membentuk koalisi lain, partainya ditambah FDP, kemudian lagi partainya dan SPD, merah, kemudian lagi partainya dan merah. Setelah perubahan, setelah pemilihan, pada dasarnya itu adalah koalisi yang sama yang biasanya memiliki kontrol lebih dari 50% dari Bundestag, bukan? Over more than 50% of the Bundestag, right? Because in this little schematic here you can see. Karena dalam skema kecil ini, Anda dapat melihatnya dengan cukup jelas. Jika Anda memikirkan Bundestag atau parlemen sebagai distribusi kursi ini, yang Anda lihat adalah bahwa sekarang dalam parlemen baru yang akan kita miliki, 152 kursi akan ditempati oleh AfD, 208 oleh Union pimpinan Mr. Merz, 85 oleh Partai Hijau, 120 oleh SPD, Sosial Demokrat, dan 64 oleh Kiri. Jadi itulah spektrum partai yang diwakili di Bundestag. Dan siapa punya 80% iznoto lebih terutama pada dasarnya Anda kamakis. Will basically make policy because the whole point in the European system is karena inti dari sistem Eropa adalah di mana Anda memiliki sistem pluralitas, bahwa partai-partai yang berbeda ini bekerja sama, dan entah seseorang memenangkan lebih dari 50%, atau 2 atau 3 partai yang bersama-sama memiliki lebih dari 50% mulai bekerja sama. Mereka kemudian sepakat tentang siapa yang mereka inginkan berada di cabang eksekutif, di pemerintahan, siapa yang mereka inginkan sebagai kanselir, siapa yang mereka inginkan sebagai menteri keuangan, menteri ekonomi, dan seterusnya. Di Amerika Serikat, cabang eksekutif, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden kemudian memutuskan siapa yang dia inginkan dalam kabinetnya dan menciptakan cabang eksekutif yang kuat, terutama dalam sistem Eropa dan Jerman. Branch in the European system and Germany especially, it's parliament that then sends Parlemen yang kemudian mengirim orang ke sana kan untuk melakukan hal-hal yang di Amerika Serikat dilakukan oleh presiden dan kabinetnya. Sekarang, pertanyaan dalam konteks Jerman selalu, siapa yang akan bekerja sama satu sama lain? Karena Anda bisa melihat di sini, tidak ada satupun dari partai-partai ini yang memiliki mayoritas absolut. Pertanyaannya adalah, partai mana yang akan mulai bekerja sama? Dan sekarang mereka memasuki fase yang disebut fase koalisi, di mana mereka membuat kesepakatan satu sama lain, dan berbicara satu sama lain untuk mencari tahu siapa yang bersedia bekerja dengan siapa. Pembicaraan koalisi di Jerman ini bisa memakan waktu cukup lama. Mereka bisa berlangsung 2, 3, atau 4 bulan, hingga mencapai kesepakatan. Until you get an agreement, and usually that's then a written agreement that's Dan biasanya, itu kemudian menjadi kesepakatan tertulis. Sebagian besar dari kesepakatan tersebut disimpan di suatu tempat. Tidak semuanya mungkin dipublikasikan, beberapa di antaranya mungkin dipublikasikan. Tetapi intinya adalah bahwa mereka harus mencapai kesepakatan tentang apa yang ingin mereka lakukan, bagaimana mereka ingin mengatur diri mereka sendiri, dan dengan biaya berapa. Misalnya, partai yang mendapatkan hak untuk menominasikan pemimpin mereka menjadi kanselir, biasanya harus menerima bahwa partai terbesar kedua mendapatkan posisi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan pada dasarnya adalah portofolio terkuat kedua atau terpenting kedua dalam konteks Jerman. Karena kementerian-kementerian ini jauh lebih independen dibandingkan dengan cara kerja kabinet di AS, bukan? How the cabinet in the US works, right? Where all of the cabinet the secretaries di mana semua sekretaris kabinet berada di bawah kendali langsung presiden, dan presiden dapat mempekerjakan dan memecat mereka sesuka hati. Maksud saya, baiklah, Kongres juga harus menyetujui mereka, tetapi sekretaris kabinet individu sangat bisa dipecat. Dalam konteks Jerman, itu adalah cerita yang berbeda. Tidak hanya karena pengaturan institusional dan konstitusional sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya mengatakan, baiklah, tanggung jawab Tamensbergs ditembainin oleh Kempaas, portochain portofolio bro ini, menafartu question. Working on these different portfolios, they get a lot of power. It's also for political reasons. Ini juga karena alasan politik. Bayangkan saja jika katakanlah kelompok hitam, hijau, dan merah
mulai bekerja sama, dan mereka melakukannya di bawah kesepakatan bahwa hitam mendapatkan posisi kanselir dan merah mendapatkan posisi menteri keuangan. Jika hitam, sang kanselir, memecat menteri keuangan atau menteri keuangan mengundurkan diri sebagai protes atas sesuatu yang dilakukan hitam, maka kemungkinan bahwa merah secara umum akan membubarkan koalisi dan mengatakan seperti kami tidak mengikuti analisis sarig ini faktus folks. In Parliament, these chances are quite high. Those are political chances, and then you could have in Parliament. Itu adalah peluang politik. Dan kemudian Anda bisa memiliki momen di parlemen ketika mayoritas dari mereka memberikan suara menentang kanselir yang disebut mosi tidak percaya dan pada dasarnya menyingkirkan kanselir. Bukan. Dan kemudian memaksa pemilihan baru dan konfigurasi ulang Bundestag. Jadi ada beberapa alasan mengapa dalam konteks Jerman, para pemimpin partai-partai ini dan para pemimpin yang kemudian masuk ke pemerintahan lebih independen daripada katakanlah dalam konteks AS, di mana presiden memiliki kontrol yang relatif kuat atas eksekutifnya, sub-eksekutifnya, bukan? Jadi bagian dramatis dari kedua partai ini, FDP dan SPD, tidak hanya dramatis untuk partai-partai individu. It's not just dramatic for the individual parties. It is dramatic because ini dramatis, karena jika tidak ada dari mereka yang benar-benar terwakili, Anda akan memiliki hampir 9%, lebih dari 9%, hampir 10% dari pemilih yang tidak benar-benar terwakili di Bundestag baru. Dan terutama bagi BSW, ini akan menjadi pil yang sangat pahit untuk ditelan. Karena, dalam pemilihan terakhir, mereka bahkan tidak ada. Pada tahun 2021, mereka belum ada. Jadi Sarah Wagenknecht, pemimpin partai ini, baru memisahkan partai pada akhir 2023 atau awal 2024. Sebenarnya setahun yang lalu, dari kiri. Dan mereka hampir berhasil masuk ke Bundestag. Itu akan sangat signifikan karena 5% dari total keseluruhan 610 kursi. Meskipun 630 ini dapat sedikit bervariasi tergantung pada tahun, akan sekitar 30 kursi, bukan? Would be around 30 seats, right? There would be around 30 seats that they would hold. Akan ada sekitar 30 kursi yang akan mereka pegang jika mereka benar-benar berhasil masuk sejak awal. Jadi, ini 30 atau tidak sama sekali dalam arti tertentu, atau 31 kursi atau tidak sama sekali. Tapi sekarang sepertinya tidak ada, dan 30 kursi ini juga bisa membuat perbedaan dalam aritmetika. Tapi sepertinya, jika tetap di 4,97, maka partai ini akan keluar, akan dihapus sepenuhnya. Mereka tidak akan menjadi bagian dari parlemen berikutnya, dan tidak akan bisa memberikan suara di Bundestag sama sekali. Di sisi lain, apa yang tersisa bagi kita? Ini meninggalkan partai-partai besar, atau partai-partai yang tersisa, dengan sedikit lebih banyak kursi, atau secara proporsional, lebih banyak kekuasaan. Karena mereka tidak harus berbagi kekuasaan dengan 30, 20, atau bahkan 60 kursi dari partai-partai kecil lainnya. Seats from smaller parties, and actually it creates an arithmetic in which. Dan sebenarnya ini menciptakan aritmetika di mana mungkin saja bagi koalisi dua partai untuk memerintah Jerman, bukan? Jadi di sini kita punya apa yang kita butuhkan. Maaf, saya perlu mengulang ini lagi karena sedikit membingungkan. Jika Anda melihat ini, Anda mungkin berpikir bahwa jika CDU-CSU, jika pihak hitam bekerja sama dengan pihak merah, maka 28 ditambah 16 itu adalah 4. Jadi akan menjadi 45, sekian. Bahwa ini tidak akan cukup untuk memerintah, bukan? Anda mungkin berpikir hanya dari angka-angka. Tetapi ini adalah jumlah suara yang didapatkan oleh partai-partai ini. Sekarang hal penting di sini adalah bahwa untuk memerintah, yang penting adalah proporsi yang Anda dapatkan di Bundestag. Dan jika keadaan tetap seperti saat ini, Anda melihat bahwa 28,6% yang didapatkan oleh serikat akan diterjemahkan menjadi 2/8 kursi. The 28.6% that the union got will translate to 208 seats. Dan 16,4% yang didapat SPD akan diterjemahkan menjadi 120 kursi, yang bersama-sama akan menjadi 328, bukan? Jika perhitungan saya benar, 328 dari 630. Dan untuk memerintah, untuk mengalahkan semua orang, yang Anda butuhkan adalah lebih dari 50%, dan 50% dari 640 adalah 315. 328, right? If my math is correct. 328 out of 630, and in order to govern this thing, in order to outvote
everybody else, what you need is more than 50%, and 50% of 630 is 315. So in fact, 228 seats would be... Jadi sebenarnya, 328 kursi sudah cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Dan pada dasarnya, SPD dan CDU bisa bekerja sama untuk terus memerintah. Ini akan menjadi semacam pemerintahan klasik. Kita pernah memiliki konstelasi ini sebelumnya, di bawah Angela Merkel II, Merkel II, dan Merkel II. Hitam dan merah bersama-sama memerintah negara. Secara teori, juga mungkin untuk menambahkan partai hijau. Rega, meyusdama beberis pensyam partai hijau, it's Kelly. Autimi, jemonks hilangan begenang. Greens if you don't have to, especially if the Greens lost so much, but CDU, CSU, SPD, black and red is now another... Namun CDU, CSU, SPD, hitam dan merah sekarang menjadi opsi baru untuk Jerman, yang relatif klasik. Masalahnya di sini tentu saja adalah bahwa ini akan mencakup SPD, dan SPD adalah satu-satunya partai yang sekarang kehilangan begitu banyak, bukan? Jelas sekali dari ini, maksud saya, minus 9,3%. Kehilangan begitu banyak kursi, bahwa SPD saat ini bukanlah partai yang populer. Mereka sangat berjuang dengan popularitas mereka. Jadi pertanyaannya adalah, apakah CDU benar-benar ingin mendekati mereka? Apakah ingin mencoba bekerja dengan SPD dan dengan Olaf Scholz? Meskipun Olaf Scholz baru saja mengumumkan tadi malam bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari pembicaraan koalisi, dia tidak akan memimpin pembicaraan tersebut. That he would not be part of the coalition talks. He would not lead those. So he's probably out for good of the... Jadi dia mungkin tidak akan masuk ke pemerintahan Jerman berikutnya. Namun secara teori, satu hal yang bisa kita pikirkan adalah 208 kursi ditambah 85 kursi dari Partai Hijau. Itu akan menjadi 293 kursi, bukan? Ditambah 64 dari Partai Kiri. Secara teori, itu juga akan cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Anda mungkin berpikir bahwa Partai Kiri relatif kecil dengan 64 kursinya, tetapi lihat secara historis bagaimana terkadang ada partai kecil seperti FDP. Mari kita lihat apakah kita bisa melihat bagaimana ini bekerja. Kita punya di sini, kita tidak. Kita sebenarnya tidak melihat distribusinya, tetapi FDP selalu cukup kecil. Selalu berada di sekitar angka 10% atau 12-13%. 10% or 12-13% mark. It was a junior partner with working with the... Itu adalah mitra junior, bekerja dengan CDU bersama Merkel, dan juga dalam pemerintahan sebelumnya dari Mr. Scholz, bukan? Pemerintahan Scholz terpecah di sini karena FDP sebenarnya menarik dukungannya untuk koalisi. Dan sejak November 2024, jadi dalam 3 bulan terakhir, koalisi pemerintahan sebenarnya hanya antara Partai Hijau dan SPD, bukan? Karena FDP menarik diri. Jadi ini adalah konfigurasi yang berbeda. Tapi sebenarnya konfigurasi sisa ada dari koalisi 2 tahun sebelumnya, yang terdiri dari SPD, Partai Hijau, dan FDP. FDP adalah mitra junior. Itu lebih junior bahkan daripada Partai Hijau. Tetapi cukup tinggi secara struktural untuk diikutsertakan di kaitan ini. Into the camp, so this can happen. It can happen that a smaller party, even if it has... Jadi ini bisa terjadi. Bisa saja partai yang lebih kecil, meskipun dukungannya relatif tidak mencapai 10%, menjadi mitra koalisi hanya karena ini adalah salah satu konfigurasi yang memungkinkan untuk mendapatkan lebih dari 50% kursi di Bundestag. Dengan demikian, bersama-sama Anda dapat mengesahkan anggaran, mengirim orang-orang Anda dari semua partai ke pemerintahan, dan menyatakan kepercayaan Anda pada mereka. Benar. Jadi ini bukan pertama kalinya partai kecil seperti itu mungkin masuk ke pemerintahan. Namun tentu saja, itu akan melibatkan negosiasi yang sulit. Secara alami, semakin banyak partai yang Anda tambahkan ke koalisi, semakin sulit jadinya. Naturally, the more parties you add to a coalition, the more difficult it gets. I also must say one more possibility is that you get... Saya juga harus mengatakan satu kemungkinan lagi adalah Anda mendapatkan pemerintahan minoritas. Anda tidak harus memiliki lebih dari 50% di Bundestag. Tidak ada aturan tentang itu. Anda bisa memiliki kurang dari 50. Anda bisa memiliki hanya 45 atau sesuatu, selama Anda meyakinkan cukup banyak partai lain untuk tidak memilih melawan Anda. Bahkan jika mereka tidak berada dalam pemerintahan Anda, maka Anda juga bisa mencoba membentuk pemerintahan. Sekarang, secara historis, di seluruh Eropa, sebenarnya pemerintahan minoritas ini sangat tidak stabil, terutama di Spanyol. Mereka sering terjadi,
tetapi kemudian mereka juga sering runtuh lagi setelah jauh kurang dari 4 tahun yang seharusnya mereka pimpin. Jadi, saya tidak akan bertaruh pada itu. Saya sekarang akan menaruh uang saya pada hitam dan merah yang sebenarnya masuk ke pembicaraan koalisi. Dan jika itu gagal, maka akan ada pihak hitam dan hijau dan sebenarnya pihak kiri. Satu hal yang jelas dari semua partai mereka ingin bekerja sama dengan AfD. Jadi meskipun AfD memiliki status minimum 2 kursi, dan meskipun secara teori Anda bisa memikirkan tentang AfD plus hitam atau AfD plus putih, tidak, AfD plus SPD tidak akan cukup. Tetapi AfD plus hitam akan menjadi konstelasi yang mungkin secara teori. Namun saya tam covered setengah train olatan bahwa tuk amam pembangun times before. Remham tu putih negosiasi dan memang. Joyi taris sistem bekir. Ini cal. And barah at the parties with both ngelians but akil. Tetapi tidak. Begitulah cari sistem bekerja. But that's how the system works. If any one party is so disliked that it can... Jika ada satu partai yang begitu tidak disukai sehingga tidak dapat membentuk koalisi atau persahabatan di parlemen, maka ya, begitulah adanya. Jadi AfD akan dengan hampir 99% kepastian berada di oposisi dan akan menjadi partai oposisi terbesar. Itu akan berisik dan gaduh. Tentu saja, itu akan meningkatkan platform dan visibilitasnya sendiri. Tetapi hampir mustahil bagi mereka untuk benar-benar menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, hanya karena yang lain begitu jelas bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan mereka. Ya, begitulah. Mungkin, mari kita lihat sedikit pada konfigurasi sebelumnya. Kami juga memiliki periode panjang, di mana Black dan Yellow serta FDP bekerja sama. Yang sekali lagi mengapa kekalahan FDP ini sekarang bahkan tidak masuk ke Bundestag lagi, sangat besar. Partai ini benar-benar terpukul. Is so huge. This party really got hammered. I mean, they got hammered worse than a completely new party. Maksud saya, mereka mengalami kekalahan lebih parah daripada partai baru yang muncul, entah dari mana. Dan, ya, jika ada, maksud saya, pemimpin partai, Sarawak seperti yang sudah Anda katakan, bahkan jika kami tidak masuk ke Bundestag, kami akan terus, sebagai partai, untuk mencoba melakukan yang lebih baik di lain waktu. Dan lain waktu mungkin datang lebih cepat dari yang kita kira. Karena jika partai-partai ini di sini tidak mampu benar-benar membuat kesepakatan koalisi, karena selembar kertas yang akan mereka susun, rencana yang akan mereka susun, maka mungkin saja kita akan menghadapi pemilu baru lagi dalam waktu dekat. Meskipun saya harus mengatakan dari pengalaman sebelumnya, biasanya bahkan ketika pembicaraan sulit, orang Jerman berhasil entah bagaimana membuat koalisi yang akan bertahan setidaknya beberapa tahun. Dan tidak segera bergerak ke pemilihan ulang. Jadi sekarang kita memiliki, menurut saya, 2 kemungkinan konfigurasi, hitam dan merah, atau hitam ditambah hijau dan kiri. Peluang salah satu dari ini muncul, terutama hitam dan merah, menurut saya cukup tinggi. Bagaimanapun, yang akan kita lihat adalah kanselir Merz dari kubu hitam, kemudian memerintah dengan supremasi. Pertanyaannya adalah, apa yang akan didapatkan SPD atau 2 lainnya sebagai imbalan? Tapi, ya, itulah posisi kita saat ini. Satu hal yang perlu dilihat adalah, apakah secara ajaib 0,03% suara akan muncul untuk BSW atau tidak? Dan dengan demikian, kita akan memiliki satu partai kecil lagi di Bundestag. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ini adalah pembaruan dari saya. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Thank you very much for listening.